Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh sekeluarga yo. Harus sehat dong ya. Balik mana yang aku Icang dengan quotes hari ini. Pembalasan paling sadis untuk mantan itu adalah menjadi bapak atau ibu tirinya. Loh, sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film Argentina punya yang bergenre kriminal, yaitu Heroic Losers tahun 2019. Mengisahkan tentang sekelompok orang di kota kecil yang ingin membuka koperasi pertanian dengan modal yang telah mereka kumpulkan. Akan tetapi naasnya mereka ditipu hingga uang modal senilai miliaran rupiah raib begitu saja lur. Sampai akhirnya mereka mengetahui siapakah dalangnya dan berencana untuk membalas dendam. Seperti apakah keepikan film pencurian dari Argentina satu ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan Lutsnud dari dulurku Sukmawati ya. Cak, mau nanya kalau ngeprint tapi hasilnya nggak jelas itu cintanya habis ya? Bisa aja deh Sukma ini loh. Kalau nama kertas yang biasa buat ngeprint apa coba? HTS ya? Kayak hubungan kita ya, monggo skejagen. Iya. Film dimulai dengan sekelompok orang bermantel yang sedang berkumpul di bawah derasnya hujan pada malam hari. Salah satu dari mereka bernama Fermin Perlasi, asal Villa Alsina, sebuah kota kecil di Argentina. Fermin mengatakan bahwa menurut kamus, bodoh adalah sebuah kata sifat untuk menyebut seseorang yang bertindak bodoh, terlihat polos, ataupun sering tidak nyambung ketika diajak bicara. Di kehidupan sehari-hari, seorang pekerja keras yang jujur dan tidak melanggar peraturan sering dianggap bodoh, juga direndahkan oleh atasannya. Akan tetapi jika hal itu terjadi terus-menerus, orang yang paling sabar dan bodoh sekalipun cepat atau lambat pasti akan naik pitam dan akhirnya berani membalas sampai si penindas akan meminta ampun. Setelah itu Sin pun memperlihatkan mobil yang meledak. Dan inilah para pecundang heroik. Se encuentra haciendo algo que nunca se hubiese imaginado. El abuso al que estamos acostumbrados, verdadera patada en los dientes. Aunque ya sabemos que gente que cumple la terminan siendo sinónimos. Según el diccionario, es una persona lenta. Film pun flashback ke bulan Agustus tahun 2001 di kota Villa Alsina, Argentina. Fermin dan istrinya Lydia yang memiliki sebuah kafe berencana untuk membeli La Metodica, sebuah lumbung koperasi atau gudang penyimpanan hasil pertanian yang telah bangkrut dan terbengkalai selama lebih dari 10 tahun lalu. Kedua suami istri itu ingin menghidupkan kembali koperasi tersebut untuk membantu para petani dan produsen kecil di Alsina agar mereka bisa menyimpan barang-barang maupun hasil bumi tanpa harus membangun lumbung sendiri yang akan memakan biaya jauh lebih mahal. Fermin pun mengajak sohibnya yaitu Antonio Fontana yang memiliki usaha bengkel ban. Antonio yang dulu pernah gagal dalam bisnis pun sempat tidak yakin dengan idenya Fermin. Namun menurut Lydia, koperasi yang mereka buat pasti akan sukses besar jika dikelola dengan baik. Dan kira-kira mereka akan membutuhkan 30 karyawan di sana. Sungguh ide yang sangat brilian dan mulia ya kan lur? Di samping mendapat cuan tambahan, mereka bertiga bisa membantu para petani, juga membuka lapangan kerja untuk banyak orang. Apalagi waktu itu Argentina sedang krisis ekonomi yang membuat harga bahan pokok naik drastis, daya beli masyarakat turun, sampai banyak perusahaan mem-PHK karyawan besar-besaran. ¿Ustedes creen que es momento para encarar una cosa así? Esto viene armado. ¿Y 20, 30 personas? Ah, mira. Igual no la veo, Lidia. Pero todo se aprende. Explícame esta idea. Para un poco, es el chacarero al pequeño. Setelah itu mereka merekrut seorang mekanik terbaik di kota Alsina bernama Rolo. Lalu Fermin dan Lydia pergi ke Buenos Aires menemui pemilik La Metodica sebelumnya yaitu De Luca. Dia pun akan menjual La Metodica bekas miliknya sebesar $300.000 yang di tahun 2001 senilai 2,6 miliar rupiah lur. Kedua pasutri itu pun terkejut dengan harganya. Lalu De Luca sempat membahas masa lalu Fermin yang seorang pemain bola dan berhasil membawa kemenangan untuk klub Buenos Aires sampai pernah dibuat patungnya lur. De Luca yang memang ngefans dengan Fermin pun sangat antusias mendengar cerita dari idolanya yang akhirnya harga jual La Metodica diturunkan menjadi $270.000 atau hampir 2,4 miliar rupiah.
por 300.000 o por... Tendríamos que hablarlo con el resto. Entonces me gustaría saber cómo... Pegué así y entró. Contaste unas anécdotas de tu ex. $30.000. Selanjutnya, Fermin dan Antonio menemui beberapa orang yang dikenal untuk ditawarkan menjadi investor dan uangnya akan dipakai untuk membeli La Metodica atau bekas lumbung koperasi milik De Luca. Setelah beberapa bulan berlalu, alhamdulillahnya mereka berhasil mendapatkan 158 ribuan dolar. Beberapa investornya adalah mereka berempat sendiri, lalu kakak beradik mantan karyawan pabrik besi yaitu Eladio Gomez dan Jose Gomez, pemilik Alfamidi cabang Argentina bernama Safa, bapak-bapak yang hobi mancing yaitu Medina, sampai Carmen si pengusaha transportasi ibu kota yang memberikan dana paling banyak. Yang lain beberapa ribu dolar gitu loh, beberapa ribu dolar. Nah, Bu Carmen ini langsung invest 100 ribu dolar. Bu Carmen juga menitipkan anaknya yaitu Hernan yang masih berkabung sepeninggalan ayahnya, dan lebih baik dia produktif membantu Fermin di koperasinya nanti. Bukan hanya itu, Carmen yang sudah malang melintang di dunia bisnis pun dipercaya untuk nego-nego harga ke De Luca, yang akhirnya harga La Metodica diturunkan lagi dari 270.000 ke 250.000 dolar. Lumayan ya kan, berarti sekarang tinggal cari berapa? 91 ribuan lagi, lur. Hola, muchachos. Después nos fuimos a ver al turco le encantó la idea. En la reunión de los viernes acordamos Lidia y yo 15.000. 2.000 redondo. No, 2.153. Bueno, yo puedo poner $100.000. Gracias. Agar lebih aman, Fermin, Lydia, Antonio, dan juga Rollo memutuskan untuk menyimpan uang yang sudah terkumpul ke brankas sebuah bank di kota Villagrán. Selain itu, mereka juga mengajukan pinjaman ke bank untuk menutup kekurangan 91 ribunya lagi. Beberapa hari kemudian, Fermin pun dipanggil kembali ke bank oleh seorang manajer bank bernama Alvarado. Dia mengatakan meskipun berkas-berkas Fermin sudah lengkap, namun karena Argentina sedang mengalami krisis ekonomi, bank mengharuskan nasabah untuk mengisi saldo rekening, dan pengajuan pinjaman Fermin tidak akan lolos karena rekeningnya kosong. Satu-satunya cara adalah memindahkan uang koperasi yang dia simpan di brankas ke dalam rekening, lur. Mendengar itu, Fermin pun berniat untuk mendiskusikannya ke para investor terlebih dahulu. Namun Alvarado mengatakan, wah Pak, kalau dipindahinya besok-besok prosesnya bakal berbulan-bulan loh Pak. Kalau mau pinjamannya langsung cair minggu depan, Bapak mindahin uangnya hari ini, karena pencatatan terakhir di jam 5 sore ini Pak, kata Alvarado. Tanpa pikir panjang, Fermin pun langsung mengalihkan semua uang koperasinya ke rekening dan dibantu oleh seorang teller, sebut saja dia Pak Ijo. Karena Fermin sudah membuat perjanjian dengan teman-teman investornya, dan kalau pinjamannya kelamaan diproses, apalagi usahanya tidak mulai-mulai, bisa-bisa para investor meminta kembali uangnya, yang akhirnya menggagalkan semua rencana Fermin. Lalu ketika pergi dari bank, Fermin sempat papasan dengan seorang pria. Son las 3 menos. Si usted se decide en media hora esta carpeta Con el resto de las personas, el dinero no es... y yo llamo a Casa Central, se lo garantizo. Y se convierte lamentablemente en un reverendo pelotudo. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 1 Desember 2001, Fermin dan Lydia pun sangat terkejut melihat berita di TV bahwa Menteri Ekonomi Argentina saat itu mendadak membuat aturan yang disebut Corralito, yaitu semua rekening bank di Argentina hanya bisa ditarik 250 peso per minggu, lur. Karena situasi ekonomi yang semakin kacau. Di tahun 2001 nilai peso dan US dollar hampir setara, lur. Jadi anggaplah sama aja ya kan. Dan kalau dihitung-hitung, untuk menarik semua uang investor di rekening yaitu 158 ribuan dolar, butuh 630 minggu alias 12 tahun lamanya. Yang bener aja ya kan. Itu pun belum termasuk uang pinjaman bank yang cair 91 ribu dolar. Dan sepertinya tidak akan cair. Wah, makin mumet lah. Yang akhirnya Fermin pun langsung pingsan begitu melihat berita tersebut. ¿Cuánto dijo que se puede sacar por semana? 250 pesos. Lidia. Sebagai istri, Lydia pun berusaha menenangkan Fermin karena keputusan untuk memindahkan uang koperasi dari brankas ke rekening bukanlah kesalahannya, yang berniat agar kredit pinjaman banknya diloloskan. Fermin pun bingung mau ngomong apa ke para investor, yang akhirnya Antonio bersedia untuk menjelaskan semua masalahnya kepada mereka.
Lalu esok paginya ketika Fermin akan OTW ke bank untuk mengurus pinjaman, tiba-tiba Safa datang ngamuk-ngamuk menyalahkan keputusannya yang memindahkan uang koperasi tanpa diskusi ke investor. Tiba-tiba Lydia pun datang menodong dengan shotgun dan mengatakan jika yang mengalami musibah bukan hanya Safa, karena mereka berdua juga menghabiskan seluruh tabungan untuk investasi, yang akhirnya Safa pun pergi meninggalkan mereka. La concha de tu madre, como si fuera la única víctima de todo. Cagaron a un país entero y vos te la venís a agarrar con mi marido. Selama beberapa hari, Lydia dan Fermin menunggu di bank untuk mencari kejelasan akan uangnya, sama seperti warga-warga lain yang sedang berdemo. Sampai akhirnya pada suatu malam, Rollo meminta Fermin, Lydia, dan Antonio datang ke gudang rumahnya untuk mendengarkan pernyataan Paijo si teller bank dari Villagrán yang juga anak dari sepupunya Rollo. Paijo menjelaskan bahwa di hari Fermin memindahkan uangnya dari brankas ke rekening, manajer bank Alvarado kedatangan teman baiknya Pak Wali Kota, yaitu Manzi, seorang advokat asal Villagrán. Sebagai pejabat, Manzi sudah mengetahui jika negara akan segera memberlakukan Corralito yang akan membatasi penarikan uang $250 per minggu dari rekening bank. Lalu Manzi dan Alvarado pun bekerja sama agar saling menguntungkan satu sama lain, lur. Manzi ingin menyelamatkan diri dengan membuat pinjaman dolar yang sangat-sangat besar tepat sebelum Corralito diberlakukan, dan dia pun juga menyogok Alvarado agar segera meloloskan pengajuannya. Nah, bank pun memberikan pinjaman dari uang yang tersimpan di rekening-rekening seluruh nasabahnya. Itulah kenapa Alvarado mendesak Fermin menyimpan uang koperasinya di rekening hari itu juga agar pasokan dolar di bank semakin banyak untuk diberikan kepada Manzi. Sangat-sangat licik. ¿Y Alvarado, el gerente? Un abogado de Villa, amigo del intendente. Ellos sabían lo que se venía. Por eso te hicieron sacar los dólares de la... Y se llevó todos los dólares, lo de ustedes y lo de todos los demás. La cosa es que Alvarado, con ese crédito en pesos, Gak pakai lama, besok paginya Fermin dan Lydia ke bank Villagrán dan langsung bertanya ke Alvarado berapakah keuntungan yang dia dapatkan dari kerjasamanya dengan Manzi. Akan tetapi Alvarado tidak menggubris mereka dan langsung pergi begitu saja. Kecewa, emosi, bingung dirasakan oleh Fermin karena dia tidak bisa melakukan apa-apa menghadapi seorang pejabat yang jauh lebih kaya dan memiliki banyak koneksi. Sedangkan Fermin hanyalah rakyat kecil yang berusaha bertahan hidup sekalian membantu teman-temannya di tengah krisis ekonomi. Lalu saat OTW pulang ke rumah, insiden yang tak diduga-duga pun terjadi, lur. Fermin! Cuando salí del hospital el país estaba destrozado. Naasnya kecelakaan itu merenggut nyawa Lydia dan Fermin terluka parah hingga tangan kanan dan kaki kirinya patah. Putra sematawayang mereka yaitu Rodrigo terpaksa putus kuliah dan tinggal bersama ayahnya, juga bekerja sebagai tukang cuci mobil. Saat itu adalah masa-masa yang paling sulit untuk masyarakat Argentina. Orang-orang jatuh miskin dan ngerinya dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan saja, negara itu sudah berganti presiden selama 4 kali berturut-turut, lur. Saking kacaunya bahkan pengusaha seperti Carmen Ngendas pusing dengan bisnisnya. Namun dia tetap membantu orang lain seperti mempekerjakan Gomez bersaudara yang uang tabungan mereka sudah ludes untuk investasi koperasi. Sedangkan bengkel kecil-kecilan milik Antonio masih lanjut karena usahanya itu tidak terlalu terdampak crisis ekonomi. Rodrigo dejó la facultad y se quedó conmigo. Ninguno de los dos hubiera. Gente estaba hundida o en el mejor de los casos en la angustia. Era febrero y habían pasado 5 presidentes. Carmen, y sin decir una palabra, pero sabía que estaban sin un peso. Fontana siguió con los bonos sin crisis, las cubiertas se pinchan igual. 1 tahun kemudian, Antonio dan Rollo menemui Fermin dan anaknya Rodrigo di rumah, lalu menceritakan sesuatu yang sangat penting terkait dengan koperasi mereka. Jadi, lur, istri salah satu kakak beradik Gomez bernama Alicia yang bekerja sebagai perawat. Suatu hari sedang mengurus pasien yang kita sebut saja Tukimin. Lalu tiba-tiba Alicia melihat Tukimin dijenguk oleh musuh bebuyutan Fermin yaitu Manzi. Namun ditolak oleh Painem karena Manzi bukan keluarga pasien.
Dari Tukimin, Alicia pun mendapat informasi bahwa tujuan Manzi ke sana adalah memberikan proyek ke Tukimin, yaitu menggali lubang 3 kali 3 meter dengan kedalaman 2 meter, yang alasannya sih untuk filter kolam renang. Tapi Antonio dan Rollo yakin sebenarnya Manzi akan menjadikan lubang itu sebagai brankas besar untuk menyembunyikan uang-uang dolarnya, yang diantaranya pasti ada uang koperasi milik para investor. Akan tetapi mendengar itu Fermin hanya terdiam dan berkaca-kaca karena sudah putus asa dengan kondisi yang dia alami. Melihat respon Fermin, Antonio dan Rollo pun merasa kecewa karena seharusnya mereka bersatu melawan kezaliman Manzi. Karena informasi dari Alicia adalah awal mula perjuangan untuk mengambil uang mereka kembali. Sebelum pergi, Antonio mengatakan bahwa Fermin seakan-akan menjadi orang yang paling merasa kehilangan, padahal semua orang saat itu juga sedang kesulitan. Saldaña le cuenta un tal Manzi. El otro le responde que es para una sal. Juntar la guita que nos afanó. Y después de lo del corralito no. Que cada uno pierda el tiempo como quiere. Mejor dicho, este me llenó. A ver si todavía se cree. Selama beberapa hari Fermin memikirkan perkataan Antonio dan akhirnya dia pun menemui sohibnya itu di bengkelnya, lalu mengajak Antonio serta para rekan investor lainnya untuk mendiskusikan suatu rencana terkait uang koperasi La Metodica. Di lain sisi, Safa yang benar-benar merasa kecewa sudah menutup toko Alfamidinya dan pergi meninggalkan kota. Malam itu orang-orang yang berkumpul adalah Fermin, Antonio, Rollo, Carmen, Gomez bersaudara yaitu Eladio dan Jose, Medina, Rodrigo, juga Hernan putranya Carmen. Jadi total ada 9 orang ya lur ya. Lalu Fermin pun menjelaskan tentang Manzi yang disinyalir menyembunyikan uang dolarnya ke brankas rahasia di sebuah bukit kecil yang dipenuhi oleh pohon. Fermin ingin mereka semua membobol brankas tersebut dan mengambil sesuai nominal uang koperasi yaitu 158 ribuan. Akan tetapi karena misi tersebut harus dilakukan secepat mungkin, menurut Carmen akan lebih baik mengambil seluruh uang yang ada di dalam brankas itu, karena tidak mungkin waktu mereka cukup untuk menghitung uangnya terlebih dahulu. Setelah itu barulah mereka mengambil bagian berdasarkan nominal uang koperasi dan sisanya akan disedekahkan ke organisasi amal. De que este hombre Manzi tenga ahí toda la plata. Yo propongo que esto lo donamos a una entidad. Tener que actuar con rapidez. No podemos quedar ahí contando. Keesokan harinya mereka pun langsung memulai tahap pertama, yaitu memastikan apakah benar-benar ada brankas di lokasi tersebut. Rodrigo diperintahkan pergi ke kediaman sekaligus kantornya Manzi dengan mengaku sebagai karyawan jasa perawatan tanaman yang sedang mempromosikan layanannya secara gratis. Di sana Rodrigo akan mengamati keadaan dan segera mengabarkan ayahnya Fermin serta teman-temannya jika Manzi tiba-tiba OTW ke area brankas. Sesampainya di rumah Manzi, Rodrigo dipersilakan masuk oleh mbak-mbak sekretaris pribadi Manzi yaitu Florencia. Sementara di TKP, Fermin, Antonio, Rollo, Gomez bersaudara dan Medina pergi mengecek brankas. Sedangkan Hernan menunggu di mobil dan siap-siap memperingatkan jika ada suatu bahaya. Fermin and the gang pun berjalan menyusuri bukit dengan hati-hati dan untungnya tidak ada penjagaan sama sekali. Lalu begitu tiba di puncak bukit, Fermin and the gang pun sangat terkejut karena ternyata rumor itu benar-benar terbukti. Terdapat area kecil yang diberi pagar dengan gundukan dedaunan di tengahnya yang menutupi pintu brankas. Karena penasaran, Fermin pun masuk melewati pagar tersebut. Tapi tiba-tiba... Acá nadie pidió nada. No, sí, disculpe, hablo... Puso hacer un corral y le metió unas vacas adentro. Eso es una corral. A la mierda, lo encontramos. Hola. Le sonó una alarma en el teléfono. Ya, ternyata sudah ada sensor alarm yang dipasang lur, dan Manzi pun langsung OTW sekencang-kencangnya ke brankas. Sedangkan Rodrigo yang melihat Manzi menyebut kata alarm pun langsung menelpon Hernan agar memperingatkan Fermin dan yang lainnya untuk segera kabur. Mereka semua pun buru-buru lari balik ke mobil, mana tas yang dibawa sempat ketinggalan pula. Sementara itu Manzi semakin dekat ke lokasi dan akhirnya... ¡Mi bolso, José! ¡Mi bolso! ¡Vayan a buscarlo!
Ketika sedang rapat tentang misi tadi, Rodrigo pun menjelaskan tentang alarm penyusup yang langsung masuk ke HP Manzi. Lalu Carmen berpendapat bahwa mereka bisa mengatur rencana lebih matang jika mengetahui waktu yang dibutuhkan Manzi dari rumahnya ke Brankas. Sayangnya tidak ada yang tahu berapa waktu yang dibutuhkan, dan Fermin juga belum mengerti bagaimana cara membuka pintu baja Brankas tersebut. Maka dari itu, Hernan menyarankan agar mereka mencari tahu tentang sistem alarmnya terlebih dahulu melalui berkas-berkas bon pembelian Manzi. No entiendo cuánto tiempo la alarma. No lo podemos saber eso, Carmen. Revolverle todos los... Tiene una alarma, tiene que tener... Buena idea, che. Of course, tugas ini diserahkan ke Rodrigo ya kan, yang berhasil masuk ke kediaman Manzi. Ketika sedang merawat tanaman, Rodrigo pun mendengarkan percakapan Manzi dan Florencia bahwa si manajer Bank Alvarado dan istrinya meninggal di rumah akibat kebocoran gas. Tak lama kemudian Manzi pun pergi ngelayat, sedangkan Mbak Florencia pergi ke toilet. Rodrigo yang sekarang sendirian pun langsung menggunakan kesempatan itu untuk mengubek-ngubek berkas tagihan Manzi dan menemukan bon transaksi alarm merek Soana. Se murió Alvarado. Policía me estaba diciendo que fue él y su mujer. Me voy un segundito al baño si suena... Anda tranquila. Esok harinya Fermin pun pergi ke kantor alarm Soana dan bersikap seperti customer yang mau beli. Fermin pun bertemu dengan Pak Sales Alarm yang menjelaskan produknya menggunakan sistem inframerah, di mana setelah mendeteksi adanya gerakan ataupun tekanan, alarm akan menelpon ke nomor HP yang sudah diatur dalam 120 detik. Jika listrik padam, sistem akan menggunakan tenaga baterai yang bisa tahan selama 48 jam. Dan jika baterai tersisa 50% atau tepat setelah 24 jam lamanya, maka alarm juga akan mulai berbunyi. Sementara itu, Rodrigo kembali ke rumah Manzi untuk memberikan tanaman, juga mengajak Mbak Florencia jalan berdua ke pasar malam. Tapi sayangnya Mbak Florencia menolak karena ternyata dia sudah punya pacar, yaitu aku, Lur. Y si la batería está por debajo, se dispara. ¿Y si se corta la corriente? Batería, con una autonomía de sensores infrarrojos de segundos de la... Envía una alerta al teléfono. ¿Te puedo invitar a salir? Gracias. No, pero no puedo, tengo novio. Chau. Besos. Meskipun telah mengetahui sistem kerja alarm Manzi, namun Fermin dan kawan-kawan masih belum menemukan cara membuka brankas tanpa mengaktifkan alarmnya. Malam itu setelah rapat, Fermin pun nyebat sambil memikirkan mendiang istrinya Lydia. Dan tiba-tiba dia teringat suatu adegan film yang pernah mereka tonton bersama, di mana sang pemeran akan mencuri benda berharga yang dikelilingi oleh sistem keamanan. Dan cara bekerjanya persis seperti milik Manzi, Lur. Lalu dia pun sengaja menyalakan alarm berkali-kali dengan melemparkan bumerang ke area inframerah, yang akhirnya alarm pun dimatikan oleh penjaga karena dianggap rusak. Saat itu juga Fermin pun langsung membangunkan anaknya, juga memanggil Rollo dan Antonio untuk membahas rencana selanjutnya menggunakan cara di film tersebut. Fermin akan mengaktifkan alarm itu berkali-kali hingga Manzi melepas baterai sistem keamanannya karena dianggap rusak, lalu menyambungkannya langsung ke saluran listrik. Barulah setelah itu tahap selanjutnya, yaitu memutuskan gardu listrik sekota Villa Alsina dengan meledakkan pembangkit listrik saat terjadi badai, agar gardu dianggap meledak karena tersambar petir, Lur. Antonio pun menganggap Fermin terlalu nekat, tapi ujung-ujungnya dia pun setuju dengan rencana gila tersebut karena tidak ada solusi lain. Lo tenemos que convencer, así la desconecta la alimentación de la bóveda. Entonces, que tu idea él mismo va más. No, la batería. Entonces, cuando llegue el momento, ahí sí, cortamos la corriente. Quiere volar un transformador. Pero vos pensás dejar a oscuras toda la ciudad. Di rapat selanjutnya, Fermin membahas cara mengaktifkan alarmnya berkali-kali sesuai idenya tadi, yaitu mematikan dan menyalakan kembali sistem alarm berulang-ulang dengan memotong ujung kabel yang tersambung langsung ke brankas. Lalu dipulihkan lagi, potong lagi, pulihkan lagi, potong lagi, gitu terus, Lur. Logikanya jika listrik terputus, maka brankas akan menggunakan tenaga baterainya. Dan sesuai yang dijelaskan oleh Bapak Sales Alarm, sistem keamanan akan memberikan notifikasi ke HP Manzi setelah baterai terpakai selama 24 jam lamanya. Tepat sebelum Manzi tiba untuk mengecek brankasnya, Fermin akan menyambung kembali kabel listrik tersebut agar sistem keamanan kembali aktif.
Cara itu akan terus dilakukan sampai Manzi menganggap baterainya rusak dan akhirnya menyambungkan berangkasnya langsung ke saluran listrik. Setelah itu barulah Fermin dan kawan-kawan akan meledakkan generator listrik di kota Villa Alcina yang pastinya akan mematikan sistem berangkas sepenuhnya. Gitu lur, paham lur ya? Paham dong ya? Hernan pun memiliki ide untuk memotong kabel di tengah-tengah karena jika letaknya di ujung kabel, Manzi pasti akan lebih mudah menemukannya. Selain itu, Hernan juga meminjamkan metal detektor untuk melacak kabel listrik dengan mudah. Perdónenme, pero... No es muy difícil lo que toma. Bueno, pero por favor, deja que... Hay que ver por dónde va exactamente el cable. Nosotros tenemos que conseguir que desconecte la batería. Esto es un detector de metal. Tenemos que caminar a partir del poste. En una de esas te... Gak pakai lama, besoknya Fermin dan Antonio langsung menggunakan metal detektor untuk mencari kabel bawah tanah yang tersambung ke brankas. Setelah kabel dipotong, listrik ke kotak besi itu pun langsung terputus. Dan 24 jam kemudian, Manzi buru-buru mengecek ke sana karena mendapatkan telepon dari alarm di HP-nya. Lalu sesuai rencana, Fermin pun segera menyambungkan kabel listrik kembali agar tidak terkesan ada masalah. Sí, bastante más fuerte. Mira, mira, mira. ¿Y por qué no lo hacemos acá? Tomala ahora. Ojo, ojo. Manzi pun langsung menelpon Pak Sales Alarm yang langsung datang mengecek sistem berangkas, tapi tidak menemukan kesalahan apapun. Lalu tiba-tiba Manzi pun menodongkan seonggok pistol ke Pak Sales karena curiga dialah yang membunyikan alarm dan mengincar uangnya. Pak Sales pun ketakutan dan mengatakan berkali-kali jika dia sama sekali tidak memiliki niatan seperti itu. Bahkan saking takutnya dibunuh lur, Pak Sales sampai menawarkan jasa pengecekan seluruh kabel listrik yang tersambung ke berangkas secara gratis. Sementara itu Fermin dan Rolo memperhatikan mereka dari kejauhan. ¡No! ¡No! ¡Joder a mí la concha de tu hermana! ¡La puta que me... Estás loco, boludo. Mire, si usted quiere, levantamos sin costo. Me lo... Han sido días de muchos nervios. Discúlpeme. Sí, Pak Sales pun mengecek ujung kabel listrik dan lagi-lagi tidak menemukan error sama sekali karena dipotongnya di tengah-tengah ya kan lur. Menurutnya mungkin listrik di sana sedang tidak stabil atau memang baterainya yang rusak dan harus dilepas. Akan tetapi Manzi masih belum memberi keputusan karena toh sekarang listrik sudah kembali menyala. No, la caja y acá en la zona la electricidad no es muy... La otra, quitar la batería, no se le va a disparar más. Untuk memancing Manzi agar benar-benar mencopot baterainya, seperti ide semula, Fermin akan memutus listrik berangkas dan menyambungkannya lagi berulang-ulang kali selama beberapa hari ke depan, menggunakan kotak sambungan agar proses mati hidupnya jauh lebih cepat dan aman. Sampai akhirnya Manzi pun uring-uringan, lagi rapat dapat notif, lagi tidur dapat notif, lagi boker dapat notif. Was, stres lah lur pokoknya lur. Dan dia pun mengira baterai berangkasnya memang rusak, yang akhirnya dicopot. Strategi Fermin dan kawan-kawan berhasil karena sekarang tenaga berangkas tersebut hanya bergantung pada saluran listrik. Setelah itu Antonio mengajak Fermin dan Rolo pergi ke sebuah gudang terbengkalai yang mana di sana terdapat bulldozer dan 3 kotak dinamit dengan berat 90 kiloan yang nantinya akan mereka gunakan di tahap selanjutnya. Akan tetapi di rumah Manzi, Florencia pun bertanya apa yang ditutup-tutupi oleh Rodrigo. Karena sejak kedatangan Rodrigo, Manzi sering mendapatkan alarm dan buru-buru pergi dari sana. Rodrigo pun hanya bisa terdiam karena takut rencananya terbongkar. Lalu ketika Florencia akan melapor, untungnya Manzi sedang buru-buru OTW ke berangkasnya karena alarm darurat. Pada akhirnya Rodrigo pun menceritakan semuanya, mulai dari konspirasi antara Manzi dan Alvarado, sampai rencana dia dan orang-orang di Villa Alcina untuk mengambil kembali uang koperasi mereka yang berada di berangkas rahasia Manzi. Rodrigo juga menjelaskan bahwa karena ulah Manzi, banyak orang yang kehidupannya semakin terpuruk di tengah krisis ekonomi. Apalagi ibunya Lydia juga meninggal akibat kecelakaan setelah protes ke Alvarado. Florencia yang tadinya emosi pun mulai terlihat berempati karena keluarganya juga mengalami krisis yang sama dan juga menaruh uang di bank yang sama.
Mansi estaba arreglado, que sabía que se venía. Queremos recuperar lo que... Se la quieren robar. No, no queremos robar nada. No somos chorros. Yo lo que quiero es que se haga esa cooperativa. Porque ese era el sueño de mi mamá. Nosotros perdimos todo. Yo perdí a mi mamá. Nos arruinaron la vida. Ternyata saat itu Antonio, Medina, dan Gomez bersaudara pura-pura menjadi petugas PLN yang membetulkan saluran listrik di jalur yang selalu dilewati Manzi saat OTW ke berangkasnya. Tak lama kemudian Manzi pun datang dan menanyakan apa yang terjadi. Antonio mengatakan jika dia dan timnya sedang mereparasi saluran listrik karena memang sering mengalami down seperti itu. Oh, emang sering down listrik pak di sini. Oh iya ya, oke deh pak, kata Manzi lur. Dan dia pun langsung pergi dari sana. Fermin dan teman-temannya sangat sumringah karena mereka akhirnya mengetahui bahwa baterai di brankas telah dicopot. Karena seharusnya Manzi baru datang ke sana 24 jam setelah listrik dimatikan. Tapi sekarang dia OTW ke sana hanya beberapa menit saja setelah listrik diputus. Selain itu Manzi juga tidak lagi curiga ada orang yang ingin mencuri uangnya karena sudah menganggap sistem alarm berbunyi akibat listrik down. Servicio. El problema es de aquí. En un rato yo creo que va. Gracias. Hasta luego y disculpe la molestia. Él tiene que encontrar. Ya sabemos que la batería la desconecta. Ya porque va para allá, ¿eh? Lo tenemos. Malam harinya setelah mendengar cerita Rodrigo yang terpaksa jujur ke Florencia karena telah dicurigai, Fermin pun langsung melarang anaknya kembali ke rumah Manzi. Bahkan Fermin ingin membatalkan semua rencana mengambil uang koperasi mereka karena sudah cukup baginya kehilangan sang istri Lydia dan tidak mau Rodrigo juga menjadi korban. Fermin khawatir Florencia akan mengadu dan pastinya Manzi melapor ke polisi atau setidaknya dia memindahkan uangnya ke tempat lain. Namun Rodrigo yakin Florencia tidak akan membocorkan rencana mereka karena keluarganya juga terdampak krisis ekonomi akibat menaruh uang di bank yang sama. Akan tetapi Fermin tidak mempedulikan penjelasan anaknya Rodrigo dan tetap menghentikan misi tersebut. Se terminó. Yo perdí a mi mujer. No voy a perder a mi hijo. Yo sé que me escuchó. Vos no pisás nunca más ahí. La chica sabe todo. A esta altura le debe haber contado todo a Manzi. Conseguimos que desconecte la batería. Solo hay que esperar la tormenta. Tuviste opción, hijo. ¿Y ahora qué hacemos? Nada. Esok harinya ketika badai akan datang, Fermin menolak ikut menjalankan tahap misi mereka yang terakhir. Sedangkan Rodrigo tidak mendengarkan kata-kata ayahnya dan ikut pergi bersama Antonio and the gang. Rencananya Antonio akan menggali tanah di jalur yang selalu dilewati Manzi ke berangkasnya agar mobilnya terperosok dan terjebak, sedangkan gardu listrik akan diledakkan dengan dinamit. Di lain sisi melihat anaknya dan teman-temannya yang berjuang melanjutkan misi, alhamdulillahnya Fermin pun akhirnya datang ke gudang dan tetap ikut ke dalam misi. Fermin mengingatkan bahwa dia akan memberi aba-aba lewat telepon untuk memulai misi. Tapi jika ada gangguan sinyal, mereka harus memberi tanda menggunakan suar agar misi tetap berjalan dengan lancar. Semua orang pun ikut menjalankan misi terakhir itu, kecuali Carmen yang menunggu di kantornya. Hablas, viejo peludo. Si por algún motivo, no sé, no podemos hablar, o tira la bengala. Mereka pun berpencar menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah Antonio akan mengeruk lubang di jalan menggunakan bulldozer agar mobil Manzi terperosok di sana. Lalu Medina dan Rolo bertugas meledakkan dinamit yang sudah disusun di gardu listrik. Sedangkan Fermin dan yang lainnya menunggu di dekat bukit untuk mengambil uang jika listrik sudah padam. Tapi sayang mobil remote control yang dikendalikan Medina untuk mengaktifkan dinamit malah susah diarahkan karena sinyalnya dikacaukan medan listrik dari gardu. Dan akhirnya Rolo pun terpaksa menyulut dinamit yang berada di mobilnya, menahan pedal gasnya dengan batu, dan akan menggunakan mobilnya sebagai pemicu dinamit. Lalu, yang terjadi. ¡Es lo mío! Rolo, hacelo. ¡Contrólelo! ¡Alta Marina! Ya, sampailah kita di scene awal film lur, ketika gardu akhirnya meledak dan listrik seantero Villa Alcina dan kota kecil di sekitarnya pun padam. Tepat setelah itu Manzi langsung mendapat telepon dari alarm berangkasnya. Akan tetapi Manzi tidak pergi dari acara pesta yang didatanginya karena menurutnya listrik mati akibat gardu yang tersambar petir dan tak lama lagi pasti akan menyala kembali. Sementara itu Fermin, Rodrigo, Hernan, dan kakak beradik Gomez segera naik ke puncak bukit untuk membobol brankas dengan mesin las serta mengambil semua uang yang disimpan di sana.
Namun tak lama kemudian Manzi pun langsung OTW ke berangkas setelah menelpon petugas PLN yang mengatakan jika pemadaman itu disebabkan oleh gardu listrik yang sengaja diledakkan. Sebelum Manzi datang, untungnya semua uang di berangkas sudah digasak dan Fermin juga telah membakar berangkas tersebut. Lalu ketika mereka akan pergi dari sana, tiba-tiba terlihat mobil Manzi yang datang dari kejauhan sampai akhirnya. Manzi, viene Manzi! Manzi! Setelah 1 tahun lebih lamanya, akhirnya mereka bisa mendapatkan haknya. Uang koperasi pun kembali, plus uang-uang nasabah lainnya. Mereka semua terlihat sangat bahagia, dan agar lebih aman, Fermin memutuskan untuk membagi uang kedua mobil lalu berpencar. Fermin dan kawan-kawan berada di satu mobil, sedangkan Hernan sendirian membawa setengah kantong uang dari berangkas tersebut. Di lain sisi, Manzi hanya bisa menangisi berangkasnya yang terbakar habis, beserta seluruh uangnya yang telah dirampas. Atau lebih tepatnya kembali ke pemilik aslinya, ya kan Lur? Vamos a separarnos por las dudas. Nosotros nos llevamos, la otra se la lleva. Bien, nene, bien. Malam itu Fermin and the gang kembali ke gudang dan menghitung uangnya di sana, kecuali Hernan yang dengan brengkesnya membawa kabur setengahnya, kira-kira 2 jutaan dolar. Mungkin karena dia memang sudah benci dengan ibunya Carmen yang selalu menyalahkan pendapatnya, khususnya ketika diskusi dengan Fermin dan kawan-kawan. Lalu mereka pun memisahkan uang tersebut sesuai nominal yang dikumpulkan koperasi La Metodica, yaitu 158.000 dolar, dan sisanya disedekahkan. Beberapa bulan kemudian, La Metodica berhasil dibuka kembali pada 14 September 2003, tepat di tanggal ulang tahunnya Lydia. Alhamdulillahnya, La Metodica sangat-sangat membantu perekonomian warga, khususnya orang-orang Villa Alsina, karena menyerap 57 pekerja, juga menolong usaha para petani dan peternak di sana. Perjuangan untuk menegakkan keadilan dari awal hingga dibukanya La Metodica sangat mengubah hidup mereka semua selama-lamanya, Lur. Di akhir film terlihat Florencia yang datang menghampiri Rodrigo, dan singkat cerita mereka pun akhirnya menikah. Lalu film ditutup dengan Fermin yang bersantai menimang-nimang cucunya di pinggir danau. Fermin mengatakan bahwa orang bodoh adalah mereka yang belajar untuk bangkit kembali ketika mengalami keterpurukan, karena kerja keras dan pantang menyerah tidak akan mengkhianati hasil. No va a volver. Carmen tenía razón. Hernán no volvió nunca más. Lo cierto es que esta historia nos cambió y para siempre. La Metódica reabrió el día del y le dio trabajo a 50. Ni siquiera el que los giles somos una y otra vez. Belum selesai, Lur. Masih ada sedikit mid-credit scene, ya kan? Beberapa hari setelah La Metodica dibuka, Manzi pun datang ke bengkel Antonio untuk membetulkan ban mobilnya yang kempes. Antonio pun langsung membuatkannya kopi, tapi dengan sedotan yang sudah dilelet-leletin ke pistol gombyoknya. Mampus. Duit hilang, nggak tahu siapa yang ngambil, nyeruput bekas hutan rimbanya Antonio lagi. Un matecito. Gracias. Buyar, makanya ya Lur ya, jangan pernah Anda berbuat semena-mena, pasti nanti ada karmanya, cepet atau lambat Lur. Hati-hati lo, Anda lo yang suka berbuat jahat, apalagi nggak sadar kalau sudah jahatin orang. Hati-hati lo, Lur. Assalamualaikum.